Januari, pada tanggal 18 Januari, berita memberi informasi 25 ulama Indonesia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan mak ayah, ketika lengkalan beritanya itu bi mata tuan pakan karena kata Rasulullah kiamat hanatir la yurfa'ul ilmu, akan diambil ilmu. Sehingga sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ketika bak sabuh masa hanale ulama apa yang terjadi Nabi? Maka Nabi menjawab, fa'aftau fadallu wa adallu. Ketika itulah akan terjadi sesat dan menyesatkan di antara umatku. Maka wajar huronyo itu bidna pendapat urungkeun maulid hanjut sesat, tahlil hanjut sesat, Tawadiyah hanjut sesat, pula Isra Mi'raj hanjut sesat, bid'ah nama Nabi. Bahkan sebahagian orang mengakui dan meyakini so yang pegat maulud sama lagi kitanya tak kubut dosa bina ngan ma'ruf. Karena fatwa yang modelnya. Maka oleh karenanya bahwa hanali ulama akan mulai dipanggil oleh Allah itu tanda asraril qiyamah. Tak lama lagi akan terjadi kiamat. Maka alhamdulillah dalam ranah majlis Maulid Rasulullah nyo akan tuan sampaikan lebih poin penting tentang hikmah mengadakan Maulid Rasulullah. Yang pertama adalah dengan Maulid ini alhamdulillah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi yang kita kubut dalam mengadakan Maulid. Salah satunya adalah menjalankan silaturahim. Silaturahim, ada silaturahim, ada silaturahmi. Rahim itu artinya hubungan baik, berkasih sayang. Bahkan dalam tubuh seorang perempuan juga ada anggota yang disebut dengan rahim. Nah, rahim adalah salah satu nama Allah. Jika ibu, mak, yang tuan hormati, adik-adik dan tuan yang inam, urang dah memandung hidup oleh Allah sabuh kelebihan yang hana urang kap. Yang sabuh kelebihannya adalah nama Allah yang Allah abadikan dalam salah sabuh anggota tubuh dalam tubuh urang dah memandung, wahai mak-mak dan tuan. Penyan itu yang disebut nanti dengan rahim. Aci ni kalian kamu orang agam dari ujung atu baru yang nan Allah. Hana perut konan Allah. Mata konan Allah. Beliung konan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang perempuan ada salah satu anggota tubuh yang namanya persis seperti nama Allah, yaitu rahim. Menyebutnya hana anti kalau beragam hana 200 baru hana. Maka oleh karena itu Maulidur Rasulullah yang kita nyopuganya ada satu pahala terbesar yang kita nyopugu punya silaturahim. Maka kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Urang dah memandung harus berjamaah. Man syazza finnar. Siapa yang sendiri maka sendirilah masuk ke dalam neraka. Maka sunnah pertama yang kita nyopubut yang itu pahala kita nyomandung oleh Allah dengan pahala raya dalam Maulid Nabi adalah silaturahim. Ayah dan tuan hormati, bahwa Indonesia kita kalinya adalah Indonesia yang akan dihancurkan oleh orang-orang yang tak senang terhadap Islam. Uronyo acin kalian ayah, mak dan tuan hormati, bahwa di seluruh dunia mayoritas umat Islam yang masih hidup hingga saat ini dan sampai kiamat adalah Indonesia dan Malaysia. Suriah
Bagaimana keadaan Suriah? Dulu beragama Islam, mayoritas Islam, tapi karena mereka tak bisa mempertahankan politik Amerika, maka dibombardir oleh Amerika. Terukronya Suriah Hanale, itu bidlah yang disebut dengan ISIS. Nafum ISIS, ISISnya menyawidanya lawan ISIS. Icok udahnya tu, hana payah-payah dalil lekoh daku kabeh mati. ISIS. Bagaimana Palestina? Palestina mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Tapi karena dulu mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, urangnya Palestina sudah dikuasai oleh Amerika. Maka oleh karena itu negara Indonesia dan Malaysia adalah target utama penghancuran. Hanya hanapu seolah-olah benar tengku. Hanapu tengku mantan jauh yang masa mantan trip. Hana tertipu orangnya di Indonesia, yang di Indonesia, di Papua 97% diambil oleh Amerika. Gitanya hijau oleh awak Amerika cuma 3% saja. Wallahu a'lam, pukul 10% atau 3%. Sehingga waktu pemerintah Jokowi alhamdulillah sudah dinaikkan menjadi 45% ke atas. Berarti hak yang di Indonesia itu diberi oleh Amerika 45%. 45% datanglah harta itu ke kursi jabatan yang kabeh lapis. Kemudian itu lompengnya ni baru jabatan barunya ni miuknya kahana ni kabeh lapis. Sehingga orangnya ana padanya. Maka yang kena Tuan sampaikan, kita secara tidak langsung hasil buminya sedang dijarah oleh mereka. Maka target utama penghancuran Indonesia adalah menghancurkan agamanya. Gimana cara menghancurkan agama? Fitnahkan ulama dan dimatikan ulama. Maka oleh karenanya, urangnya mutu getanya dan kampungnya mutu contoh le. Tengku, le urang jak sekolah, hana permenle agama. Atau nak urang tanya mbak le. Kiban hukum tira urang, ija S1, S2, S3, tapi hana agama atau hana belajar agama. Maka lentuan jawab nyan harum hukum ni. Toh yang buka harum, nebuka kitab Tanwirul Anwar karya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Nebuka kitab Sirus Salikin jilid 1 di Muqaddimah. Nebuka kitab Durus Samin bak Muqaddimah. Nebuka kitab Durun Nafis bak Muqaddimah. Kemudian nebuka dalam kitab Kifayatul Awam yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali, siapapun yang tak mau belajar agama, yang tak mau belajar tauhid, yang tak mau belajar fikih, yang tak mau belajar tasawuf, falaisa bil aqil. Orang itu bukan orang yang berakal. Nya menjelaskan sejarah baju. Nanuturi Abdul Ghaffar, tahu dari Abdul Ghaffar. Nanti Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar, mak ayah, adik-adik dan tuan. So yang naton dengar nan Abdul Ghaffar di Aceh. Atau punya urang Aceh ke Nawai, Tengku di Putih atau Tengku Putih. Naton dengar ya? Yang pasti punya ikan Tengku Putih ya, wajah putih kan, mungkin hitam. Abdul Ghaffar itu adalah seorang ulama yang pernah hidup di Aceh dan telah memberi banyak ide-ide untuk orang Aceh. Salah satunya dia mengatakan agama hana putar totole atau menawa nyo mantongna kebahagiaan urang gedenya lakin karena nyo ideologi Abdul Ghaffar pada Abdul Ghaffar yang tahu le
Abdul Ghaffar ni kan senok horgonya dari Belanda. Dulu Aceh diinjak, tak bisa. Dihina, tak bisa. Kenapa Aceh begitu kuat hingga ikut lewat Belanda Aceh bunga? Ya, awak Belanda ke? Hingga nak orang tulis buku dan judul buku Aceh bunga Aceh bagai. Bahkan orang Belanda ke orang Aceh, hai pakai je bahasa Aceh mau Belanda. Kata dengan dia Aceh, kau pasti je bahasa Aceh. Bahkan orang lagi sunat harganya orang Belanda ke untuk orang Aceh pun karena mereka menjajah Aceh hampir 1 abad lebih. Aceh tak bisa dikalahkan dengan senjata. Gimana cara menghilangkan Acehnya? Dibuatlah satu metode yang disebut David et Impera atau politik adu domba. Maka ipugah leson orang benar. Nyo menyana orang lagi yang pikiran batinya ideologi sunat horgonya. Benar. Nantung kandang orang atau dengar orang benar. Dengu abu-abu daya. Kaki buat daya entau. Orang tu pula, kaki tu pula. Hanampu jampu-jampu. Bak daya kaki lebih agama. Tugas tanya tajak suluk. Tugas tanya tak pimpin tawajuk. Dikir mengilmai. Hanampu belajar politik. Hanampu mau dagang. Hanapun tak belau ataupun tak tajak gede bukan. Tugas segedanya sebagai orang daya, angka buat daya. Dan orang-orang yang terhula, kata terhula, hanapun gabung dengan agama. Sehingga apa yang terjadi? Politik, ekonomi dan sesuatu hal yang tentang Aceh dikuasai oleh sunat horgonya. Ini bukti. Ilun tu hana ufum dan hana tepat di Pak Cumbuk. Nanti dengar Cumbuk? Karena berdun na orang begah di berdun ya. Hana ufum dan pokok jilan ufum 4 tempatnya. Lu baca sejarah nah sabuh tragedi yang di daerah Cumbuknya, perang saudara antara ulama dengan Bulai Balang. Nanti dengar ni. Sesama katanya orang Aceh mu pakai ulama dengan Bulai Balang. Menang ni dalam sejarah. Apa terjadinya wallahu alam. Yang kena tuan sampaikan, menghancurkan Indonesia khususnya Aceh yang mudah dibuatlah yang disebut orangnya hoax, berita palsu, sehingga terjadilah masa sunah horgonya perang Cumbuk yang di daerah Cumbuknya antara ulama dengan Ulai Balang. Maka lentuan sampaikan menyomenan mak-mak lentuan hormati kata Rasulullah, kalaulah seandainya esok orang sudah banyak sekolah tak lagi mau belajar agama, maka sesungguhnya yurfa'ul ilmu, ulama akan mulai meninggal, akan mulai wafat dan ilmu agama akan mulai menghilang. Cuman lagi nyonsi tengku ilun lentuan menghet anak lentuannya bak sekolah ci cara ilun tuan 7 tahun di pesantren modern Alhamdulillah Jawa Barat. Ilun tuan dididik oleh almarhum Abu Lun untuk jak sekolah ci tapi tidak meninggalkan agama. Maka lentuan dididik agama dan dididik sekolah. Maka menandengku karena huranya sangatnya wajib kadino belajar politik kembali. Belajar ekonomi kembali karena munyohana menan politik akan dikuasai asing, ekonomi akan dikuasai asing. Tapi alangkah hati kitanya ketika na urung pegah daya hana perlele dengku. Kamu pokoknya hanya buat sekolah. S1, S2, S3, kaji ke doktor, kaji ke pengacara. Agama hana boleh? Hana boleh ni. Bagaimana? Agama yang kolot. Karena sebagai orang kena. Ni kan? Lalu orang menganggap agama ilmu agamanya sebagai ilmu yang ke waktu orang meninggal, yang kena agama. Waktu orang meninggal, sama dia tahlilnya dia agama, dia tahlil. Hai ibarat orang ibarat lain adalah orang punya agama hanapeng. Kamu nak? Ya kan? Sehingga ijaklah S1, S2, S3.
setelah pergi S1, S2, S3, kaya. Sudah menjadi kaya, bisa beli rumah dan sebagainya. Sehingga tengah hotel kita yang meninggal, ane hanjut baca kunut, ane hanjut somalia, ane hanjut tahlil. Karena nak kejadian di Jawa lagi maaf. Nyo nak kejadian orang kaya meninggal. Hotel dalam kubu karena ane hanjut baca Yasin, hanjut baca tahlil di laptop nunggu. Ime tabnya tab noa. Email tab di download Yasin, kaki duduk samping kubu mak ni. Kaki tab yang macam Yasin, kontenkunya macam Yasin. Nian kejadian faktanya. Betul kitanya mandum sibuk nganti kula tengok. Tinggal apa yang terjadi kata Rasulullah. Tanda kiamat itu adalah orang sudah mulai asing dengan agama. Nyo disebutkan hadis Nabi Muhammad. Nabi pernah menyebutkan, Nabi pernah disuruh oleh Allah, Muhammad, ya Allah, akan lenyo leboh hadiah. Nepilih kan? Apa ya wahai Allah? Ya Allah, pertama Muhammad, aku berikan harta. Yang kedua, aku berikan jabatan Muhammad. Yang ketiga, aku berikan ilmu. Pilih mana Muhammad? Ya Allah, aku memilih. Iya Muhammad, pilih. Aku pilih ilmu ya Allah. Maka ketika Nabi pilih ilmu, Allah bertanya, kenapa kau pilih ilmu? Khayyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilmu. Ya Allah, kenapa aku pilih ilmu? Karena Nabi Sulaiman dulu pernah kau tawarkan 3 ya Allah, ilmu, harta dan jabatan. Fakhtar al-ilmu. Ketika itu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nabi yang paling kaya, ibarat menyudip Nabi Sulaiman uronyo, mungkin mandum motor Nabi Sulaiman. Motor Ford, motor Rubicon, motor pulau Nabi Sulaiman. Tapi kayanya Nabi Sulaiman, beliau memilih ilmu. Kah, berarti menyomenan mak ayah. Nyo hana triple nyo akan mengalami yang disebut dengan yaumul akhir atau hari kiamat. Di tanda hari kiamat hana triple min asraris saati, tanda bahwa kiamat sudah mulai dekat kata Rasulullah. Yurfa'ul ilmu, akan diangkat ilmu, wa yathbutal juhal, akan muncullah orang-orang bodoh. Maka yang pertama kembali bak tema menyomenan dari ranah maulidnya, alhamdulillah kita menjalankan sunnah Nabi yang disebut dengan silaturahim. Maka Indonesia ini, Belanda, Perancis, Inggris, musuh-musuh Islam akan takut dengan Indonesia kalau Indonesia sudah mulai bersatu seluruh penduduknya. Apabila umat muslim mandum di Indonesia akan mulai bersatu, maka itulah kekuatan umat muslim akhir zaman. Tapi kiban cara kita nyelpuan orangnya, dibuatlah pisah. Maka ya mandum jamaah luntuan hormati, mudah-mudahan mari sama-sama yang pertama kita hidupkan yang disebut dengan silaturahim. Poin pertama. Yang kedua, dari ranah maulidnya, alhamdulillah kita menjalani sunnah Nabi yang disebut dengan salakal ilmu. Kata Rasulullah, man taraka ilman, sahalallahu tarakan itariqan lahu ila jannah. Siapa yang mau mencari ilmu, maka sungguh ia akan diberi oleh Allah jalan menuju surga. Termasuk ilmu tentang maulid. Ma ayah nyo katanya tahun 2020 sa. Katanya bak media uronyo acini kalon bak media uronyo kau lende urun pegah bahwa maulidnya hana bak masa Nabi. Ilun tuan nah kaboh Facebook ulun tuan gino ka anali ka diserang yang Facebook ulun tuan ka leblah rebe pengikut dan Facebooknya hanali. Jadi waktu lu baca-baca Facebooknya, mutemelah kaboh postingan bahwa nak salah video urunkeun so yang peget maulid yang sama lagi dosa tambina mamma.
Nauzubillah min dzalik. Bahwa orang-orang di masa sekarang sudah mulai membid'ahkan maulid. Tapi kadang naci urun tanya mbak lun tuan tengku. Apakah kira-kira hadis Nabi yang perintah dia pergi maulid? Belum pegahnya. Hadis sahih ada. Punya hadis dhaif Kadang kan wate lun tuan lun semua urun tanya menggertak. Tengku, apakah tengku pernah menemukan hadis Nabi tentang perintah maulid? Maka lun jawab, hana tengku yang sahih. Menyelama Quran? Hana sih. Oh, punya dalam Quran, dalam hadis, berarti maulid tidak boleh dikerja. Nah, benar sekali. Jadi ketika orangnya kalau dalam Quran hana dalam hadis hana, tinggal pakai dia fatwa, apa fatwa ni? Maulid Nabi tidak boleh dilakukan karena hana dalam Quran dan hadis. Atau mungkin urang dah mendum kalian perintah bahawa Maulid Nabi itu diperintahkan Rasulullah yang sahih. Benar wates segala belum kena salah tira urang cik tanya baklun. Sabah hadis. Apakah hadis laulaka ya Muhammad lama akhlaqtuka? Itu adalah hadis. Maka lun jawabnya hadis, tapi hadis dhaif. Nah, hadis sahih adalah hadis laula Muhammadan lamma khalaqtuka. Yang sahih. Dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Ahmad. Benar. Nabi Adam alaihi salam ketika Allah menurunkan Nabi Adam, ya, Nabi Adam karena di bumi Allah. Nabi Adam melaki Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Jadi makna kalian bahawa Rasulullah saja disebut oleh Nabi Adam dalam kalimah kalamnya. Punya, dengar bahawa doa Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Maka Allah bertanya, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Dari mana kau tahu nama Muhammad wahai Adam sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Yang hadis sahih. Maka ketika itu Nabi Adam berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ketahuilah ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, ketika itulah mataku terbuka ya Allah, aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata bak tiang arasnya, peduboh tiang arasnya. Ilun natam lun fikir tiang arasnya peduboh lun mintalah kitab merumpok tabuh kitab berjudul Jam'ul Fawaid. Kitab Jam'ul Fawaid. Ternyata arasnya menurut Imam Ibnu Abbas tiangnya ada 4. Tahu yang kenya Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan seorangku yang adalah anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti paman Nabi, anak paman Nabi. Menurut riwayat Ibnu Abbasnya goknya galak ngebaca kitab-kitab Yahudi awal. Baca kitab Nasrani, baca kitab Yahudi, nya Ibnu Abbas. Sehingga dalam riwayat iklan Imam Ibnu Katsir, tabuh gerobak, ikan gerobaknya. Urang cari wate kana tadi kan tabuh gerobak, wate membruh kana. Kana roda liku dah. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang membawa seluruh kitab dengannya. Yang mandung kitab ini adalah kitab tentang Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Abbas. Maka Imam Ibnu Abbas berkata, tiang aras Allah itu jumlahnya ada 4 tiang. Maka ketika yang ke Adam alaihissalam meminta kepada Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin.
Muhammad, ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, ya Allah, ampuni dosaku. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Dari mana kau tahu Muhammad, Adam, sedangkan aku belum menciptakan nama Muhammad? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku membuka mataku, ya Allah, aku melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di salah satu tiang arasmu. Yang tu yang tuan pegang no. Nah telah kira orang tanya bahala, apakah laulaka Muhammad itu hadis? Maka lun pegang ban hadis tapi dhaif. Yang sahih adalah hadis tentang Nabi Adam berdoa dengan hak Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Munyo menan Adam singoh munyo neken doa, maka katakanlah dengan hak Nabi Muhammad. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, berilah anu Tuhan, ya Allah, anu agam dengan keberkahan Muhammad. Nyagenya neken oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika itulah Allah berkata, laula Muhammadan lama khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, maka sungguh aku tak menciptakan engkau wahai Adam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah-ayah, umi-umi dan tuan hormati, bahwa sesungguhnya inilah salah satu ranah kita membuat maulid karena cinta dan bahagia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jino katanya terkadang sebahagian atau kelompok orang mengatakan maulid hana, maulid bid'ah. Bid'ahnya pun segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi katanya kerjakan. Mak ayah, pekeh miknyo nama Nabi Muhammad hana. Nama Nabi hana si kipas angin. Hana nyambungnya itu plastik asli ya. Plastik. Nama Nabi Muhammad hana lagi orang dah duduk atas kursian. Nama Nabi Muhammad hana sih. Maka yang katanya pemut hana bak masa Nabi disebut bid'ah. Nyopai luruskan bacun. Bet salah mana tu? Kita ni ada pakai maulud. Whatever kampung kita yang dah pakai maulud dah dalil. Hana faham pokok ji lu kibau orangnya lagi nyanda. Oh benar jawapan ni. Nyopai luruskan. Karena sebahagian orangnya orang lew yang benci kepada maulud. Waktu tanya apakah benci kepada maulud? Hana dalil bu. Dalam Quran hana sih. Dalam hadis hana sih. Kaile. Nyo HP nyo nama masa Nabi. Hana. Ini disebut bid'ah. Meja nyo nama masa Nabi. Nabi nak tubuh pakai meja. Naci. Disebut bid'ah. Al-Quran yang katanya baca ronyo nyan nama masa Nabi. Nah. Tanya boleh. Nah. Al-Quran bak mata Rasulullah, nah mata Nabi boleh. Al-Quran yang mata katanya uronyo dah baca-baca ni waktu bulan Ramadan. Hai kadang ada yang kan baca Quran waktu bulan Ramadan, bulan lain kan ada baca. Bulan Ramadan yang pasti dia baca kan nama kan? Kale Al-Quran yang katanya umat uronyo nah mata Nabi. Hanaji. Cebi bek ni ken wah maulid yan hana karena hana mata Nabi. Okey dengku. Okey bang, menyodor ken maulid hana masa Nabi, maka Al-Quran juga tidak ada masa Nabi. Betul mana? Jadi yang kena ditanya Pak Drone mendung, Al-Quran bak masa Nabi yang kiban model. Munyo kita tak yakini bahwa Al-Quran bak masanya hana masa Nabi. Jadi masa Nabi yang kiban model Al-Quran. Masa Rasulullah, Al-Quran mantang ditulis di atas pelepah kurma, di atas kulit unta, di atas batik, di atas on gaya. Nya masa Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran yang katanya pakai uroyo, nyan bid'ah. Lulang tiga tu. HP-nya nama masa Nabi. Hana nyo bid'ah mak ayah. Mejanya nama masa Nabi. Hana ci bid'ah. Al-Quran nama masa Nabi.
Hanajid. Karena Al-Quran mazhabnya adalah Al-Quran dipenuhi dengan bid'ah. Nah, kau faham arti bid'ah kan? Kau faham kan? Mana? Lun tuan sampaikannya, baik untuk tengok mana katanya, ditanya oleh sira orang hukum maulidnya kiban ku. Karena lu baca dalam Quran, hana dalam hadis hana. Waktu dia tanya, berarti kiban cik bid'ah. Oh benar bang, menyobang ke nyo bid'ah, berarti Quran yang bang baca orangnya, masjid yang bang semayang orangnya pi bid'ah sih. Karena masa Nabi masjid hana keramik, asih belum nalom, chat belum na, pernah chat masa Nabi hana lom. Kipas angin, ubung, kaligrafi dan seterusnya. Hana masa Rasulullah. Kale, lo kena bahasnya baju. Nyo tujuan lo bahasnya agar kita nyo mufham bahwa maulidnya na dalil. Baik terpengaruh. Kita nyo awak pakai maulid, merupak dengan orang yang kah hana pakai maulid. Waktu orang kampung pakai mana? Hana dalil. Ni laki maaf. Ilun wuh dan kalun urang kadang mano. Iji bab maulud hana jali. Bab agama hana perumuan le. Itu mayang hana, dakut hana. Mano? Sehingga le urang lawinyo munyo katau bab salah arah. Salah ijabut. Karena nak kejadian di Sigli. Di Sigli ana apa jauh dah Siglian. Perlu kilo orang di Sigli. Karena mun 10 kilo hana ke? 12 kilo ke? 12 kilo. Jadi nak salah video urang telefon lon tuan. Di telefon lon tuan, awia laki mah lu kena curhat. Haluan turi soran gonya pokoknya gonya tiba-tiba telefon lu laki kena curhat. Laki lu buka curhat di dulu. Maka curhatlah salah video urang bahwa lon na anu tiro. Anuknya awal batu rat awia. Sehingga uronyo kai jabut alhamdulillah lon bahagia. Lepas jabut pokoknya lu bahagia, pokoknya jabut nyangka bahagia. Tinggal wo dari tempat but kata jabut wo tempat di rumah, maka watenya lu pergi tahlil karena nak urung meninggal. Ini urung meninggal kan pergi tahlil. Kai pegah lu kafe. Yang anu pu kafe ayah. Dia pegah lu pergi maulud hana. Yang kafe musyrik syirik. Ditambah lom pesejuk nah, sejuk dan yang pesejuk kan? Pesejuknya merawatnya hana haji, kafe syirik. Berarti lom fahami dari cerita urangnya bahawa sesungguhnya urang kamulai berfitnah atau bisa berani mengatakan ayatnya kafir. Nauzubillah min dzalik yang salah arah ya Allah. Kaile. Balun hana Quran ya, punya Quran je lom beri contoh. Lun kena jelaskan bacut tentang bid'ah Quran yang hana bak masa Nabi. Nyo Quran yang kita baca orangnya hana bak masa Rasulullah. Pertama, yang mengumpulkan Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Yang pakai tabah Quran lagi kita baca orangnya, nyokan bak Nabi Muhammad yang pakainya. Dan Nabi hana niu. Betul sebelum meninggal Nabi kan, wahai Umar, antu watah hana lelon pakai Quran bah. Hana berumpuk hadisnya. Sehingga orang yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi so yang pakai Quran je menyatu namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Pajanya begitu. Nah, sebuah cerita ketika Abu Bakar As-Siddiq memberantas nabi palsu, maksudnya kan nabi palsu. Musailamah al-Kadzab, maka berperanglah orang muslim melawan nabi palsu. Sehingga dalam riwayat dalam kitab Al-Muqni, dalam kitab Samirutullah menjelaskan bahawa 700 sahabat nabi meninggal gara-gara ikut perang. Maka ijaklah Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ya, kiban Umar, lu nak ide tu apa? Kiban ide mana wahai Abu Bakar? Nyo alangkah terbaik di wahai Abu Bakar, getanya tak satukan Al-Quran. Maka ipegah oleh Abu Bakar, wallahi hadhihi bid'ah. Yang ni kala Abu Bakar berkata, wallahi aku bersumpah ini bid'ah. Maka ikanlah Umar bin Khattab, wallahi ya Abu Bakar huwa khair, itu lebih baik. Aku bersumpah bahawa mengumpulkan Al-Quran itu
Baik, sehingga musyawarah. Singkat cerita, bahwa Al-Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar bersama Umar bin Khattab. Lu dayong. Kemudian dalam Al-Quran juga ada bid'ah. 4 bid'ah Quran mengumpulkan satu kumpulan. Itu satu bid'ah. Maka tengok menyana urangkeun, hai hang kita pegat maulud. Karena yang bid'ah, maka nak pegah je bang. Menyodra nak pegah hanya bahawa maulidnya bid'ah, maka Al-Quran bid'ah. Pertama, mengumpulkan Al-Quran adalah bid'ah yang pertama. Hanali Umar bin Khattab, hanali Abu Bakar As-Siddiq. Maka hudiblah Utsman bin Affan. Ketika hudib Utsman bin Affan, maka Utsman nutulislah 12 kaedah Al-Quran. Mak ayah, waktu baca Al-Quran natam kalian lambang lagi lambang bulat di atas alif. Ya? Lagi contoh wa ana minal awwalin kan? Waktu tulisan ana, nyo lu bahasa tajwid betul. Waktu kita baca ana nyan panjang atau panjang? Panjang kan? Di ana pada huruf ana nyan. Alif, nun, ngon alif sabah tu kan? Ma ayah, na sabah lambang bulat di atas alif yang kedua, ba ana, kon ba aji, na ana mana? Musuh mana? Ya kan? Tarik mana kan? Yang di atasnya 6 bulatnya. Yang bulat itu sesungguhnya adalah kaedah Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan yang tulisnya. Berarti menyamakan Al-Quran memiliki bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah kaedah buatan Utsman bin Affan. Baik. Bak masa Nabi nak titik. Nyo mesti lon tarik huruf mana wa? Lon tarik mana lon huruf. Nya huruf punya. Okey, kita baca ba karena titik baru. Miyuk kan? Kan kita baca cipta, na 2 titik dia tu. Atau kita baca lebo titik dia tu terbudu nan, dia baca sa. Bak masa Nabi ayah mak, hanya titik lah kan. Jadi waktu dia baca nyopu huruf pu jim, pu kha nan. Waktu dia baca nyopu za, pu ra nan. Nanti dia baca dalam ayat nyampu huruf sa, huruf ba dan seterusnya. Maka titik ba Al-Qurannya bukan perintah Nabi, tapi ditemukan oleh seorang ulama masa Abu Sufyan, masa Abu Awiyah bin Abi Sufyan adalah bernama ya Abu Aswad Ad-Du'ali. Tonan ulama yang tulis titik pun Abu Aswad Ad-Du'ali. Kan Nabi Muhammad. Maka titik pertama kali ditulis oleh ulama yang bukan Nabi, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Kale. Seterusnya, hanali Abu Aswad, jino kana tasdid. Waktu dah baca Quran na tasdid. Allah kana tasdid. Kale. Waktu dah baca Quran na sukun. Waktu dah baca Quran pula na harakat, kana harakat fathah, fathatain, dhamma, dhammatain, kasrah, kasratain. Yang tahu pegatnya Nabi Muhammad. Bukan orang yang pertama kali menyempurnakan harakat adalah bernama Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahu kan? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka cok kesimpulan menyamakan Al-Quran di masa sekarang, Al-Quran dipenuhi dengan bid'ah. Kale. Maka untuk jawab masalah maulud, lentuan jawab dengan kisah yang pernah dialami oleh salah sidra ulama bernama Imam Zarhuni. Nah, salah sidra ulama Imam Zarhuni dalam kitab Subulul Huda pernah bercerita bahawa sabah malam Imam Zarhuni melumpang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Zarhuni tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Imam Zarhuni, jangan tanya sabah je. Mana ya Rasulullah? Bak masa kamu Nabi na urungkeun maulid hanya pegat Nabi, na urung yang pegat maulid untuk doa ya Rasulullah. Dan lentuan adalah salah tidro urung yang pegat maulid. Malamnya alhamdulillah Nabi lentuan lumpang Rasulullah ya Rasulullah. Dino nak kena tanya langsung hukum pegat maulud je.
Nyan kala Imam Zarhuni ni tanya mbak Nabi Muhammad hukum pergi maulid je Nabi. Gimana jawaban Nabi? Ni dengar jawaban Nabi. Apa kata Rasulullah? Maka Nabi ni jawab, wahai Zarhuni, tentang umat lon yang pergi maulid karena sayang dan cinta dan rindu kepada lon, maka saya akan cinta dan rindu kepada mereka. Nyo balasan baginda Rasul bagi tentang yang pergi maulid karena rindu dan sayang kepada Nabi, maka Nabi akan sayang dan rindu kepada mereka yang membuat maulid. Inilah jawaban Nabi kepada Imam Zarhuni. Kadang-kadang nasi waktu kalau belum sampaikannya, urung nanya dengku. Apakah mimpi bisa jadi dalil? Ya kan? Mesti mak mana? Ilun tuan melempong telah tidur urung malam. Dibugah lengon tanya malam ni, hai tengok tsunami ke? Je dalil Atau dalam rumpuk dengan tidur urung, ya. Bak malamnya yang begah, hai tengok akan terjadi gempa dan tengok kiamat. Yang je dalil melempong ni. Punya katanya melempang orang biasa, katanya melempang orang yang kan ulama dan sebagainya, itu tidak bisa jadi dalil. Tapi punya melempang Rasulullah, siapa yang bermimpi dengan aku, kata Nabi Muhammad, faqad ra'ani, sungguh dia melihat aku yang sebenarnya. Maka ikilah Rasulullah, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Tidaklah tersisa mukjizat Nabi kecuali mubasyirat. Sahabat dia tanya, ya Rasulullah, mahiyal mubasyirat? Mubasyiratnya apa? Maka Nabi Muhammad ni jawab bahawa mubasyirat itu artinya adalah melihat aku dalam mimpi kalian. Itulah salah satu mukjizat yang masih tersisa pada diriku. Menyomenan ma ayah Imam Zarhuni ni tanya kepada Rasulullah langsung dalam melempar tentang maulid, itu dibenarkan. Kala nacit kisah tentang tidur orang yang ken maulidnya bid'ah dan sesat, dan kisahnya dialami langsung oleh salah tidur keturunan Nabi bernama Sayyid Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi Sayyid Abbasnya berangkatlah menuju ke Palestina, sehingga Sayyid Abbas menghadiri maulud, baca berjanji, baca simtud durar, dan beliau berceramah. Ketika baca maulud, baca berjanji simtud durar dan berceramah, nah telah tidur urung Tuhan, hana duduk mak. Jadi waktu mulai maulud berjanji, nya urung Tuhan ni dong tapi hana duduk. Di bak sagonya ni dong tapi hana duduk. Jadi ketika Sayyid Abbas menceramah, dikalanlah urung Tuhan yang pakai hana duduk. Kita tanya habis duduk, ni hana duduk. Tinggal dia ceramah, ijaklah Sayyid Abbas ni tanya bak beliau. Ayah, nyo Sayyid. Mana? Ilun tuan dari bunukan dan kalau ayah habis, dong, pakai hana duduk. Dari mulai kamu baca simtud durar, mulai kamu baca berjanji, mulai lentuan ceramah, pakai hana duduk. Pada orang katuha. Maka ditanyalah oleh Sayyid Abbas, menang bak ayahnya menang. Maka beliau menjawab, Sayyid, menang Sayyid. Ilin tuan awal termasuk orang yang tabe menghina maulid. Menyona maulid, lun tabe lun hina maulidnya. Tabe lun ken sesat. Tabe lun ken bid'ah, wahai Sayyid. Sehingga bak tabuh malam lun tuan melumpong Rasulullah Sayyid. Bak melampaunya Nabi Muhammad ni kala lentuan trade ni kala lentuan Sayyid. Ketikanya ni kala Nabi Muhammad, kamu tak bisa berdiri untuk selama-lamanya. Dan hanya nubudahri. Maka ketika Nabi kan menang Sayyid, lentuan lembudah dan dia melampau lentuan dari lentuan bahawa ketikanya lentuan hanya budahri, stroke. Maka stroke selama tidur hanya budahri. Maka Sayyidnya ditanya mbak ayahnya mana. Jadi drone punya stroke pakai urangnya jeung budak. Pakai urang-urangnya jeung edang. Maka beliau bercerita, Sayyid, ketika lentuan stroke luna keba Allah, ya Allah ya Tuhanku. Munyo ya Allah, munyo lentuannya pulih ya Allah, dan pulih penyakit lentuan ya Allah.
maka lun bernazar lun ka'i ya Allah dipat mantong na maulud maka akan lun tuan dong bat tempat mauludnya dan hana lun duk ya Allah. Maka ketikanya ke Allah mengabulkan permintaan ayahnya Munawwar. Yang kehenyan cerita yang dialami Sayyid Abbas bahawa ayahnya Munawwar adalah salah satu orang yang menghina maulid dan mengatakan bid'ah kepada maulid. Sayyid Abbas yang tahu ayah dari Sayyid Ali Al-Maliki. Sayyid Ali nya merumpok dengan almarhum Abu Ya Mudawali di Makkah. Abu Ya Mudawali na gure di Makkah salah satu gurenya bernama Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki na anu nan anu gonya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Telah tiba ulama rayu di Madinah ahli hadis. Jadi Sayyid Muhammadnya termasuk ulama yang hafal hadis, merutuh-rutuh rubai hadis. Sehingga waktu almarhum Abu Ya Muhibbuddin berangkat menuju Madinah, maka merumpoklah dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka Sayyid Muhammad ditanya mbak almarhum Abu Ya Muhibbuddin, min aina anta, kamu dari mana? Maka Abu Ya Muhibbuddin jawab, saya dari Aceh. Maka ditanyalah oleh Sayyid Muhammad Alwi, di Aceh Naturi tidak ulama bernama Syekh Muhammad Wali? Naturi begalah almarhum Abu Ya Muhibbuddin. Jadi nyan thone guredon atau kibar nyan ayah lentuan wahai Sayyid. Maka ketika didengar oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki nyan ayah daripada Abu Ya Muhibbuddin Wali, maka dipeluklah almarhum Abu Ya ringan. Dipeluk menua, maka inang kehidup ijazah oleh Sayyid Muhammad. Ikalah Sayyid Muhammad mandum yang na hadis bab tubuh lentuan, tarekat yang na bab tubuh lentuan, kalau ijazahkan kepada don mandum bahawa kepada anak Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi, yaitu kepada Abu Ya Muhibbuddin. Yang mengalami cerita ayahnya Munawwar adalah ayah daripada Sayyid Ali, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari kitanya hikmah terkait maulud adalah kitanya sama tajak bucik, bahawa kitanya sama tak minta ilmu. Maka so yang minta ilmu kepada Rasulullah, man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. So yang menuntut ilmu termasuk dengan ceramah maulud, maka dia sesungguhnya akan diberi oleh Allah jalan menuju surga. Alhamdulillah ya. Dan sama lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ikalah Abu Bakar dalam kitab Ni'matul Kubra alal alami Sayyidi Waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bab halaman 7 terus bab halaman 7. Ikalah sa Abu Bakar man anfaqa dirhaman, somantong yang napeng yang ikalah Abu Bakar, somantong yang na kemudahan, somantong yang napeng li qiraatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengundang penceramah, untuk mengundang orang-orang yang baca sejarah Nabi, baik dengan salawat, baik dengan metode mau'izah hasanah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kana rafiqi fil jannah, orang yang napengnya itulah Abu Bakar, yang sedekah untuk orang undang ceramah atau lain sebagainya, maka tengok akan bersama lun dalam surga. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ikulah Utsman bin Affan, man azzama maulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang merayakan, membesarkan hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah oleh Umar bin Khattab, ikulah Umar bin Khattab, faqad ahyal Islam, siapa yang membesarkan maulid Nabi, maka sungguh dia telah membesarkan nama Islam. Kita sekarang sedang membesarkan nama Islam. Nyo kita nyo pergi mauludnya. Nyo nak panggung urundon njak kena jauh mungkin. Nyan adalah sama artinya sedang membesarkan Islam. Maka itulah Rasulullah bada al-Islamu ghariban wa tailun tuan itulah Nabi Muhammad
ketika saya menancapkan tauhid di Makkah, saya dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, tengok ba'ura akhirat, ba'ura kiamat, Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang asing. Urang-urang jak kena asing, bakso asing, bak urang kalau lain lain, hana le jak maulud, hana le dengar dakwah. Kita ni asing. Kita ni dah jak abud bak tira gure. Urang lain hana jak belanja ke mall, jak gede bandar ada pabrik peng. Kita ni tira lah menasa. Kita ni dua lah menasahnya, sengaja tak dengar ilmu. Maka itulah Rasulullah fatuba lil ghuraba, orang yang asing dalam menuntut ilmu, orang yang membela agama Allah, itulah yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang kedua tentang hikmah katanya terpakai maulud. Yang ketiga, terakhir, kalau katanya mungkin nanti nanya jawab. Yang ketiga, tuan kena sampaikan mak ayah bahawa poin yang ketiga yang penting dari karena Rasulullah sendiri menyayangi, merindui umatnya. Dan tuan, nasabuh kitab di rumah tuan, kitabnya bernama Al-Quranul Azim, karya daripada Abul Fida, Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Menyohana patih balun tu, buka kitabnya, buka halaman, buka ayat ketiga surat Al-Baqarah, atau menyunat terjemahan je, belum terjemahan. Ayat yang ketiga surat Al-Baqarah, nasabuh hadis mana? Hadisnya banyak dan cerita ada. Jadi nasabuh hadis Nabi. Nasalah fidra orang bernama Ubaidillah bin Al-Jarrah. Yang sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Ubaidillah bin Al-Jarrah. Nejak Rasulullah tanya sebuah pertanyaan. Jadi sahabat lain tengah duduk. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 32 sahabat. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 52 sahabat. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 22 sahabat. Teruslah salah tiga sahabat Nabi bernama Ubaidah. Ubaidah. Sehingga Ubaidah tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya?" "Boleh." "Mana ya Rasulullah?" "Hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah." Menyebabkan dia mana? "Nabi, apakah ada di antara bumi ini, manusia di bumi ini yang mulia daripada kami? Apakah ada kelompok atau golongan yang lebih dimuliakan Allah daripada kamunya? Aslamna ma'aka ya Rasulullah. Kami masuk Islam di tanganmu. Kami berjihad di tanganmu. Ketika engkau mengajak berjihad, kami siap. Ketika engkau menyuruh kami bersedekah, kami siap. Ketika engkau mengajak kami mempertaruhkan nyawa untuk agama Allah, kami siap. Tapi yang kena Tuhan sampaikan pertanyaan ya Rasulullah. Hal ahadun khairun minna? Apakah ada kelompok yang lebih haya dari kamu dah?" Nanti kala betul contoh Ubaidah ni jak bak kampungnya. Ditanya menang bak tanya. Maka tanya jawab hana Ubaidah. Yang pasti urung don mandum sahabat yang paling mulia di sisi baginda Rasul. Tapi Ubaidah ni tanya bak Rasulullah, yang lebih mulia dari kamu dah? Maka Rasulullah menjawab, "Naam, ada." Nah wahai Ubaidah, nah sebuah kelompok yang lebih haya dari urun dan mandum. Nah sebuah kelompok yang lebih mulia dimuliakan oleh Allah mandum dari urun dan mandum. Maka Ubaidah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Maka Nabi menjawab, "Qaumun min ba'dikum yukhriju fi akhir zaman yu'minu nabi walam yarawni." Apa kata Rasulullah? Besok ketika saya tiada, urun don mandum hanale, wahai sahabat-sahabat dia. Tengok ba akhir zaman. Itu billah sabuh kaum yang kaumnya yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman teguh kepada sunnahku. Mereka beriman teguh kepada Al-Quranku. Mereka beriman teguh kepada Allah. Walam yarawni, tapi belum pernah melihat aku. Mana ni kala Rasulullah? Munyo mana kala Nabi Muhammad? Maka pertanyaan uronyo adalah, apakah dia beriman pada Nabi? Maka jawabannya iya. Apakah dia beriman pada Quran? Maka jawabannya iya. Apakah dia beriman pada Allah?
Maka jawab iya. Apakah dia tanya Nabi merupakan Rasulullah, merupakan Nabi Muhammad? Tidak. Maka ikutlah Nabi Muhammad akhir zaman akan keluarlah satu kaum yang kaum itu keluar di akhir zaman. Mereka beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihat aku. Itulah kelompok yang lebih baik dari kalian, wahai sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain bahawa Abu Bakar duduk samping Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bak Sabah Hura goknya cerita dalam kitabnya Rasulullah tengah semubut, tiba-tiba piuh Nabi Muhammad hanya semubut, itu bi mata meluruh mata Nabi Muhammad. Sehingga sahabat kapuneng yang pekon Nabi tiba-tiba tengah turah yang kamu mulai mau. Maka sahabat tanya Abu Bakar tanya siapa Nabi Muhammad. Maka tiba-tiba tengah tanya bud kamu Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi ini jawab, wahai sahabat-sahabat dan nyolong mau karena lu mengingat sebuah kaum. Dan kaum yang adalah kaum yang lu cintai, yang lu sayangi, yang tengah lu rindu-rindu tak mau kaum kan. Maka ikanlah Abu Bakar, ya Rasulullah, alaisana ya Rasulullah, bukankah kami ya Rasulullah? Maka Nabi ni jawab, bukan. Lun tengah lun ingat saudara-saudara lun. Ikanlah Rasulullah menang dalam hadis. Saya sedang rindu kepada saudara saya. Maka ikanlah Abu Bakar, ya Rasulullah, alaisa nabi ikhwanika. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? La, bukan. Kalian semua bukan saudaraku. Tapi kalian sahabat-sahabat. Maka Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang sedang kau tangisi? Siapakah yang sedang kau rindui ya Rasulullah? Siapakah yang sedang kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qaumun min ba'dikum yu'minu bi wa lam yarawni. Yang sedang aku rindukan sekarang adalah saudara-saudaraku yang hidup di akhir zaman. Mereka beriman teguh kepadaku tapi belum pernah melihat aku. Kita semua beriman kepada Rasulullah tapi belum pernah melihat Rasulullah. Nyatuhnya kaum yang kita sebut Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya kita beriman kepada Rasulullah tapi kita hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang tuan hormati, maka poin yang ketiga adalah tuan sampaikan dengan ranah hikmah maulidnya. Kiban cara kita harus mencintai Nabi, harus merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kena cerita terakhir. Nah, kisah fakta dan ceritanya alhamdulillah kalau sampaikan bak majlis-majlis ilmu yang lain, termasuk ceramah-ceramah luntuan di majlis maulid di tempat lain. Jadi luntuan nak membaca sebuah kisah fakta yang terjadi di sebuah negara bernama Negara Lebanon atau kota Beirut. Nya menyana urun daya nak belo kitab karena kalau ni tanya tengku nyo kitab Beirut. Nah, kitab Beirutnya adalah salah satu sebuah kota di Lebanon. Jadi nak sebuah kisah, nyo kisah aneh dan kisah mengharukan. Di Lebanonnya adat orang Lebanon punya pogek maulud, urungnya nyecok senjata, antu tembak-tembak atuh hangit. Lagi urung meninggal kan? Lagi hidro jenderal meninggal menang kan? Jenderal yang meninggal kan menang kan? Nah, mayit jenderalnya mime dengan senjata tertembak atuh. Ini kisah fakta, bukan kisah dongeng. Urung Lebanon yang mengalaminya. Jadi urung Lebanon punya pegawai maulud, mana cara ucok senjata mendumu barihnya barih. Panitia maulud menanjik barih nah. Karena sedang urungnya kakak lah tembak-tembak yang dia langit tembak senjata. Ya enggak. Jadi adat yang model lainnya menjadi menarik para wisatawan untuk jalan. Jadi nalah talah tidur orang Kristen. Tidur orang Kristen agama Nasrani. Agama Nasrani. Jadi nak duaro agama Nasrani nan, jak kalon ni nan, karena jak kalon urun tembak-tembak senjata nan kan unik. Atau mana? Gedanya kan di Aceh menanci ya. Di Aceh
Beda urun pakai mulut, beda adat, beda tradisi. Punya di Aceh Selatan, urun pakai mulut di bawah manok Karena lagi bungong, lagi parcel. Nah, tahu parcel kan? Parcel ni pakai gunung atas benar. Ini tipek manok sabo. Tina truk waternya. Yang pajan pakai ya, watai baca berjanji ya kena. Nah, yang model di Padang. Di Padang lagi yang cik pakai parcel, ipu duk peng aku. 50 rupiah ni buruk 100 rupiah. 20 rupiah buruk ni. Kemudian talo nyempeng dulu. Ni ada pucuknya, menyocok pakai gantong lebih lipat. Ya. Jadi urun Padang punya pegang mulut gantung peng nama dua. Jadi waktu dia tamu mbak sabo kampung nyempeng tu masau. Nya menyocok habis. Nah, ni menang cara. Di Libanon urun pakai mulut pakai dicok senjata tembak mata. Jadi nak salah tidur anak gadis dari bangsa Nasrani, agama Nasrani. Ikalon lah urun tengah tembak senjata. Jadi salah tidur panitia yang tengah tembak senjata waktu langit. Salah sasaran kenonglah bak ulai anak gadis Nasrani ya. Hitam kena peluru. Peluru hitam dalam ulai sehingga itu darah mengucur darah. Ipupo darah kon mengalir le ke ipupo darah belum mah. Sehingga panitia watenya ne cok inisiatif menang. Ne cok ne gadisnya jak gadis rumah sakit. Rumah sakit. Maka doktor memberi jawaban mak bahwa anak don hana mungkin lehudip karena habis darah baulai. Munyo hanali darah baulai nyan tanda berarti anak don hanali. Sudah meninggal, sudah mati. Maka waktu dengar oleh mak dari anak gadis Nasraninya atau mak orang cik Nasrani. Maka wuhlah hati maknya, maka imo lahinan dengan mengucapkan Tuhan awaknya kan beda Tuhan ya. Maka diucapkanlah Tuhan mereka. Ketika itu seorang ibu itu menangis dan merasa kesal. Sehingga waktu kesal nya jampu perasaan hanali anu. Kamana nanya ke? Anu punya hanali ditembak lagi mesti contoh mana? Sama lagi anak gadis ditembak lagi kau. Dia menjampu perasaan sedih deh. Lenyap perasaan mengeh. Lenyap pula perasaan buah hati dan seterusnya. Begitu yang dialami oleh mak anak gadis Nasraninya. Sehingga waktu bengeh maknya itu billah bahasa ya Muhammad. Aina anta Muhammad? Aina anta Muhammad ma fa'ala ummatuka hadha binti? Coba lihat Muhammad, umatmu telah membuat anak saya terbunuh. Gimana kalian? Mihtifali maulidika, gara-gara mengadakan maulid kepadamu ya Muhammad. Yang tidak urang Nasrani, kau orang Islam ni. Tidak orang Nasrani, yang anak orang Nasrani yang mati, meninggal, gara-gara maulid. Maka waktu bengih ni tebit bahasa dari maknya. Aina anta Muhammad. Dipat kata Muhammad. Mana kau Muhammad? Ma fa'ala ummatuka. Coba lihat apa yang telah diperbuat oleh umatmu fi maulidika, karena mengadakan maulid kepadamu. Anak dan mati wahai Muhammad. Betul? Kemudian frustasilah maknya mono ke gonyan rencana kena untuk persiapkan kubu dari anaknya mono. Sehingga hanale perasaan bahwa anak gonyan mataudet, gonyan kemeyakininya hanale kamati karena memang darah itu nya peluru hitam lauta itu bi darah. Meninggallah. Sehingga dokter memvonis anak don hanale meninggal, mati. Kemudian ibunya laki izin kena uang rumah untuk mempersiapkan tempat anak gadis semuanya. Sehingga waktu yang kena uang
maka gonyan mehet kena talon 3 tu anak gonyan dalam keadaan kahananya wong le. Karena ijak kena hananya wong le, rencana kena com betul menang ke. Lainnya baru gonyan. Wate kena tamu pintu. Kena tamu pintu rumah sakitnya, dalam kamarnya. Anak gonyan ka tengah duduk guna, lagi tak. Ya, lagi hidup anak gonyan. Nyo kasu, hai kasu mayat, nantong galon kasu mayat ya. Adalah tengok je ke mayat, dia tak galon gerak tu. Nyo kasu mayat nyo. Nyo kasu mayat. Ino hidup anak gadisnya. Hidup, mana hidup lagi dia tak hidup. Anaknya hudip dah. Hudip dah anaknya. Ini kisah fakta ya. Kak, tinggal hitam lah mak ya. Kena ceknya anak lu pun hantu. Ini hantu pun anak lu ni kadang. Sehingga betul anak gonya. Anak gonya hudip dah. Waktu kena tamong mak gonya dalam kamar ya. Waktu kalau nyan le anak gonya hudip, dipegah le anak gadisnya. Mak, ni tolong tebi siap mak. Ni tok pintu siap. Mak, ni tok pintu siap. Tok pagar siap. Ni tok pintu, ni tok jendela siap. Bek na urun tamong kena. Pakai ni, anda lu jawab mak tebi siap. Ni tok pintu siap. Nya mana ikut anak gadis yang mana? Ni tok pintu siap mak. Ni tok jendela. Bek na buka mak. Ni press siap luar. Kita nyoleh mak yang pakai ni. Anda lu jelaskan tok siap. Jadi kira le mak punya ke pungo sama anak lu. Lenyan kai preh lah mak yang luar. Mak anak yang preh luar. Le prehnya tamong tiga tu. Waktu tamongnya gaji tamong tanya mbak anak punya anak. Alhamdulillah anak don kau hudip lam. Don kau hudip lam. Jadi mana nak kena tanya. Waktu lu tamong dalam kamar mana pakai you lon tubi. Dan pakai you tok pintu. Dan pakai itu jendela. Maka jawab oleh anaknya, mak, benar, nah salah tidur orang truk buat tempat le. Tak ada orang yang ke orangnya yang pudip lentuan lom, wahai mak. Nah pudip lentuan lom tinggal lu udip punya mak. Tak anaknya, tak orangnya, wahai anak le, yang kehenyan yang disebut dengan Muhammad. Muhammad nejak menobak kamar le. Muhammad nejak kat tempat le mak. Yang kehenyak pakai layu mak benar baik tamong ni tok pintu ni tok jendela baik tebik Muhammad. Karena Muhammad benar dalam kamar le mak. Muhammad ni sugutu lelon tinggal udip lon. Maka yang kehenyak layu bak mak benar baik tamong ni tok pintu ni tok jendela. Ternyata baginda Rasul hidup. Jadi waktu orang ke Nabi Muhammad meninggal, ilah nak setuju. Kan Nabi Muhammad tetap mentang hudip, yang meninggal jasadnya. Benar kan? Nabi Muhammadnya mentang hudip, yang meninggal jasadnya, fisik Nabi ya hanale. Tapi ruh baginda Rasul mentangnya. Nyatanya kisah yang dialami oleh salah satu anak gadis Nasrani dan mak goknya yang Nasrani. Hingga waktu kalau nyan Muhammad, maka anak goknya ke mak goknya. Wahai mak, nyo bersaksilah mak, nyo bertemu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dengan maulid baginda Rasul nejak bak tempat kita yo. Yang sama lagi kejadian di Jakarta Tun Peduknya. Mata luntuan terkulai di pesantren. Nah kejadian urang tengah baca berjanji, truk tiro urang pakai baju putih, nya ikut baju putih dulu. Waktu itu ikut pakainya hijab kena. Leh tok mahlul qiyam baca salawat. Hanale gadoh langsung urangnya hanale. Jadi yang dialami oleh wak Jakarta tengah baca berjanji, nah salah tidur urang raya badan putih diikuti oleh 8 orang yang ikut pakai baju putih sih. Leh mahlul qiyam hanale baca salawat Nabi tok kemudian gadohnya. Sehingga ikanlah Habib salah tidur Habib pemimpin majlisnya ikan bahawa benar Rasulullah nasajan mengadanya. Nabi Muhammad bersama kita. Jadi lentuan kesimpulkan ternyata dengan ranah maulid yang terbagai urangnya yang bisa mengundang baginda Rasul. Nama urang dah menteri tanya terbagai maulud na Nabi jak kena duk mungkin.
Mah nak nada dulu. Apa ni nada kemudian pelaku dosa raya. Jadi kalau Rasulullah ni harus bersih hati. Tak pergi mulut kan terpaksa. Naji orang pergi mulut terpaksa. Ni hana pergi mulut hana mangat. Apa hana mangat kampung lain. Oh, nah tu Nabi Muhammad menyebutkan cara. Tak pergi maulid Nabi dengan sayang, rindu kepada beliau dan kecintaan kita kepada beliau. Nah, kalau ceritakan benar kan? Kisah di Lebanon dan kisah di Jakarta. Nalong kisah pada bawah tu tentang kisah tu Nabi Muhammad bak majlis maulid Rasulullah SAW. Maka ternyata mak ayah nah cara katanya tak undang Nabi Muhammad dengan maulid. Cuman kiban cara tunggu cara tanya tak undang Nabi begleh hati tajak kena kan untuk terpaksa. Tajak kena untuk katanya tak merayakan maulid dengan rasa sayang dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya mudah-mudahan terbuka katanya tak pergi maulid betul-betul katanya lagi tak pergi urus raya. Orang punya rayakan berlomba-lomba untuk beli baju baru, kan? Kami tapai nilai kemudian beli baju baru, mana leh? Urus raya benar kan? Kemudian adat urus raya katanya oleh sembahyang urus raya tajak bak urung-urung cik katanya, kan? Tajak bak paman, bak bibi dan seterusnya, mak cik dan seterusnya. Kemudian leh, maka maulud punya terpukat sama lagi urus raya, cinta dan senang katanya kepada baginda Rasul, insya-Allah. Nabi Muhammad teruk buat dayahnya. Nabi Muhammad teruk buat tempat majlis maulid yang katanya pegat. Bukti jikana kalau cerita benar tentang kisah yang ada di Lebanon. Benar kan? Tuan-tuan yang pegat maulud maka insya-Allah ada pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Allah tak pandang bulu siapapun dia, mau Buddha-kah dia, mau Hindu-kah dia, mau Nasrani-kah dia, mau Kristen-kah dia, mau Yahudi-kah dia. Kalau dia berkasih sayang dengan maulid Nabi, berkasih sayang dengan kekasihnya, Allah akan berikan rahmat. Sama lagi Abu Lahab laknatullah. Nah tu dia Abu Lahab ya. Abu Lahab laknatullah. Menyena urun tanya mbak lun tahu pergi maulid phone. Lu pergi Abu Lahab dulu. Orang yang pergi maulid pun adalah Abu Lahab laknatullah bukan radhiyallahu anhu. Dia sambil-sambil lu sampaikan hadisnya. Jadi orang tanya orang yang pergi maulid pun lu pergi Abu Lahab. Abu Lahab yang paman Nabi, yang hantar membantu Nabi dakwah, yang sambil menghina-hina Nabi, yang sambil nanit untuk poh Nabi, ini kan Abu Lahab. Sehingga bengih Allah Subhanahu wa taala ada putar ayat khusus Abu Lahab. Tabat siada abi lahab wa tab. Celakalah punya si Lahab. Nya jaro Lahabnya. Dihina oleh Allah. Allah bengih kepada Abu Lahab putar ayat. Tapi Abu Lahab di malam Senin ijo oleh Allah ni nikmat. Pakai ijo oleh Allah nikmat bi ataqati Suwaiba. Karena Abu Lahab natam memerdekakan sebuah budak bernama budak Suwaibah al-Aslami Mia. Jadi watalon-kalon hadisnya Allah naufum belum bukalah kitab Fathul Bari ala Syarih Sahih Bukhari jilid ke-13 yang telah ada tuan. Belum baca kitabnya, ternyata Abu Lahab memerdekakan Suwaibah yang karena Muhammad lahir. Jadi Muhammad lahir, senang Abu Lahab. Nohailah Suwaibah kena siap Suwaibah budak lu kena siap. No nyuncok peng, nejak ke dia galak nejak aju. Kalau merdekakan. Pakan menang tuan karena hurufnya dan bahagia lahir Muhammad. Sehingga ikanlah Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah punya Abu Lahab malam Senin ijo oleh Allah air ikan Abu Lahab suqitu hadhihi. Aku setiap malam Senin diberi oleh Allah air. Ikanlah Imam Ibnu Katsir. Punya setingkat Abu Lahab ini oleh Allah itu malam Senin. Apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya insya-Allah pemerintah yang kalah nak peraya huruf Maulid Nabi, nyokon panitia apa yang pergi huruf raya Nabi, kitanya menanti. Tajak kena tapasau taduk di atas tempat yang kalian persiapkan oleh panitia juga termasuk membesarkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karenanya nyo lencok kesimpulan mau'idah hasanah yang Tuhan sampaikannya tidak lain tidak bukan adalah ma ayah tingoh kita nyo boro kiamat hana lain bantuan selain daripada Allah kecuali cip kita nyo talake ba Rasulullah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Syafaatnya menurut dalam kitab Fathul Bari, apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syafaatnya adalah dakhalun nar thumma yukhrijuhum ila jannah. Mandum umat Muhammad walaupun dalam neraka tengok tetap akan ditemui oleh Allah dalam surga. Nyan syafaat berkat syafaat baginda Rasul. Gimana cara teman-teman syafaat? Caranya adalah boleh-boleh kita baca tilawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah ini ketuk kenangan dapat Tuan sampaikan karena mungkin sesi tanya jawab maka mau'idah hasanah yang Tuan sampaikan malamnya yang sangat singkatnya lelaki maaf mungkin haba-haba yang disampaikan salah atau mungkin referensi yang kurang tepat maka Tuan lelaki maaf dan tolong buka maaf yang sebesar-besarnya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, nyo yang dapat Tuan sampaikan dan bermanfaat bagi Tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo hanalun kentalu milih nanti insyaallah boleh kita baca doa atau mungkin nak urang baca doa baru dan Tuan kentalu penduduk. Jadi kepada panitia lu kembalikan kepada beliau untuk melanjutkan sesi yang kedua. Gimana? Oh, dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mulia Abuya, saya ingin bertanya, apakah aliran Wahabi itu adalah aliran sesat? Jika memang sesat, di manakah kesesatan mereka? Tolong penjelasan dari Abuya. Kami sempat mendengar berita terjadi keributan di Masjid Oman dan Masjid Al-Fitrah Ketapang. Bagaimana tanggapan Abuya terhadap kejadian itu? Nah, jadi benar. Wahabinya tetap mantang saudara kita nyosi. So mantang yang mantang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kiblat mengarah kepada Ka'bah, nyan mantang saudara kita nyo. Tapi walaupun menang, napa duk boha yang harus kita nyo bahas bahwa akidah sebahagian Wahabi itu menyalahi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyante naurun tanya Allah akidah Ahlus Sunnah Jamaah nyampe dengku. Kita nak trip Ahlus Sunnah Jamaah, pe tanya Allah Ahlus Sunnah Jamaah nyampe. Kita nak trip kaino di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu lu baca sejarah Sultan katanya Raja Iskandar Muda, Iskandar Sani, Sultan Malikus Soleh, Sultan Ali Muhayyad Shah, Alauddin Raya Shah, Sultan Ali Riayat Shah, ulama menanci Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Syekh Kuala, mandumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dino kai tibid Wahabi. Nyampu salah dengku. Selama apapun namanya, kalau mereka masih percaya kepada Allah, pada kitab Al-Quran, pada rukun Islam, itu masih saudara kita. Cuman yang hancur kita nyocok dari Wahabi, sistem akidah. Cara mengakidah lain urung Wahabinya daripada cara akidah kita. Urung Wahabi meyakini Allahnya duduk di atas aras.
Lagi kita nyoduk, nyo lagi lentuan duk. Nyo kursi. Nyo kursi nyo lom. Ni mentipek mana? Mentipek nah. Kon melayang, lu nak melayang kan? Langsung mentipek dulu kan? Ngon kursi. Maka akidah Wahabi, mereka meyakini bagaimana Allah berfirman, yang kebenaran cara ramaikan. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Watetakun di atas aras, orang Wahabi meyakini betul-betul di atas aras, betul-betul duduk lagi lentuan duknya. Itu salah menurut akidah Ahlussunnah. Sunnah juga kafirin yo. Dipak duk dan juga kafirin ko. Hakiban cara Allah duk di atas menempel atas aras. Arasnya ubay pula. So yang raya aras tu Allah. Ha? Yang raya Allah atau aras yang lebih raya? Allah. Punya Allah lebih raya, aras subut. Kiban cara Allah duduk di atas aras? Kemudian itu satu. Kemudian nyonya nak menyangkut cik mengenai tentang masjid Ketapang. Nah urang sampaikan bak lo ni dengar bet langsung gede bak urang Wahabinya di Ketapang. Di pegah oleh awaknya, Allahnya najaro, bandu aboh jaro Allah belah ni. Lebih hayri yang berarti belah wi, nah belah ni. Ni kiban le ya. Kiban cara tafsirkannya. Allah ada tangan. Tambah lagi Al-Quran cik jadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bahasa Al-Quran tu ikut mana? Tangan. Mereka katanya, hai. Kiban maksud orang tangan? Tangan. Tangan kiban. Allah nak tangan. Mana ni kelewatnya? Berarti urungnya meyakini betul-betul punya ikan dari Allah dalam Al-Quran tangan. Berarti tangan. Cuman beda dengan tangan dia. Yang mana yang kelewatnya? Allah nak tangan. Maka yang model lagi ini menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itulah Ali bin Abi Thalib. Allahu khalaqal aina la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka hana cocok bertanya-tanya kepada Allah. Allah ada di mana? Allahu khalaqal kaifa la yuqalu lahu al-kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, maka kita tak cocok bertanya Allah itu bagaimana. Ya, itu pesan Ali bin Abi Thalib. Haji dah tanya Allah yang kiban ku. Haji nak munyo Ali bengeh dah. Munyo nak urun buat ba Ali bin Abi Thalib bengeh dah punya. Tinggal itu bahasa Ali, Allahul ladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, tapi Allah itu tak cocok ditanya bagaimana. Kau faham tak? Jadi yang kena bahaya. Jadi Allah kan jaro, awaknya meyakini dia Allah nak jaro. Padahal itu ditafsir. Maksud jaro dalam kalimah Allah yang dalam Quran adalah al-muluk, kekuasaan, kon jaro. Munyo gedenya tak yakini jaro, munyo. Lu nak merupak satu hadis qudsi. Kena Allah mana? Inni maritu lima lam ta'udni. Yang kira Allah. Saya ini sakit. Kenapa engkau tak mengunjungi saya yang sedang sakit? Itu yang kena. Allah. Jadi lantas pun kena yakini. Berarti Allah sakit dulu. Allahnya nak sakit. Padahal dalam hadis Allah kan hadis qudsi. Inni marid. Aku sakit. 5 tahun ini kenapa kau tak mengunjungi aku yang sakit? Nah, gimana tak yakininya? Pulang tu dah yakini benar-benar Allah sakit. Oh, Allah sakit. Kalau Allah lah yang benar. Ternyata dimaknai oleh ahli hadis. Maksud hadisnya adalah kenapa kau tak mengunjungi hambaku yang sakit di rumah sakit? Ya, maksudnya. Jadi salah dan tak maknai. Maka oleh karenanya kesesatan yang dimuncul dari mereka itu adalah pada akidahnya menurut. Meyakini Allah itu bertangan, meyakini Allahnya duduk lagi lentuan duduk di atas aras. Hanya ni ya. Kemudian kejadian tentang Masjid Oman dan Al-Fitrah. Mana? Ba'lunna surat yang dikeluarkan langsung oleh Pak Wali Kota Banda Aceh untuk
menindaklanjuti tidak boleh membuat pengajian firanda. Watenya kan firanda. Yang perintah Pak Wali Kota, sehingga disetujui oleh tahunan kok nyanyi Kapolres yang telah Kapolres setujui watenya, sehingga disetujui juga oleh ormas Islam Mandung, termasuk Muna, termasuk Huda, termasuk RTA, termasuk FPI Mandung kena bergabung untuk menguatkan surat Pak Wali Kota dan Kapolres untuk tidak membuat kajian firanda. Jadi waktu suratnya kai itu hai dengar oleh pihak awaknya ipu geng pengajian. Bengeh masyarakat. Nah ini aja punca ni. Maka terjadilah yang Oman menolong. Masjid Fitrah Ketapang. Sehingga ipu geng dalam 3 hotel gede hijak Masjid Oman. Masyarakat tengah bengeh ipancing lah paling lah bijak gede ni. Yang kejadian ni. Jadi baik salah, baik itu mana? Aswaja itu anarkis, radikal. Abu Aceh anarkis, radikal. Ya, yang bahayanya bak media ikut menang, dia tanya radikal, membuarkan pengajian. Yang baik menang, pakan mereka enggak tahu asbabun nuzul, pakan je itron masyarakat. Karena sebab mereka tak mau mendengar surat perintah Pak Wali Kota yang bekerjasama dengan Pak Kapolres, dia bekerjasama dengan ormas Islam, menang dan seterusnya. Makanya kejadian yang terjadi. Confirm ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Abu ya jelaskan bagaimana yang dikategorikan amil zakat. Apakah mesti ditunjuk jadi lantik oleh ulil amri dan berapa hak amil? Amil zakatnya orang yang mengurusi zakat di kampungnya. Orang don mandum padu buah kakak atau buah aja mungkin lang kampungnya ada 200 orang. 200 orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu itu zakat fitrah kan benar orang jaga harta. Benar orang bagi-bagi harta. Yang ke dalam fikih disebut amil zakat. Ada? Ya, setelah itu apakah perlu dilantik? Munyo dilantik hana perlu, tapi ditunjuk. Ditunjuk mana? Amil zakat yang nak ilmu. Munyo nak ilmu tu pajuh peng ni. Ya belo chip contoh, ya belo 20 B. Nah ni. Maka ditunjuk, tak perlu dilantik. Hai, belum lantik. Oh, mau lantik silahkan. Mungkin baik tipu masyarakat, orang ambil zakat. Di kampung lain ada 2 roh, ada masalah. Tapi ditunjuk itu perlu. Ditunjuk bagaimana? Tunjuk yang ada ilmunya. Nampak kan? Ya, nah begitu caranya. Ya, enggak. Maka oleh kerana itu ambil zakat itu ambil yang perlu ada ilmu. Maka harus kemenang. Ikalah Imam Ibnu Ruslan wala amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Mengamalkan sebuah amal menyuhana ilmu, maka amal itu ditolak. Urang donnya semayang hana ilmu, ditolak semayang. Gedenya puasa hana ilmu, tolak puasa. Gedenya dajak haji, ya umrah, ilmu hana penglu, tetap sih ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang sih ikalah Imam Al-Ghazali wal amalu bila ilmin khilafan. Orang yang mengamalkan amal menyuhana ilmu, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tu baik surah mana teguh punya menan tajak bun untuk elok sembahyang tak tu. Baik menan si sembahyang tanya tetap, tanya datuk ilmu juga tetap. Menan cara. Ya, Abu ya yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya orang tua yang menyekolahkan anaknya namun mengabaikan pendidikan agama yang fardu ain? Nyo kalau yang jawab, ne buka mantong kitab Durusamin, kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam na salah tiga ulama bernama Muhammad Al-Fadhali. Ikalah Muhammad Al-Fadhali, man lam ya'rifha falaysa bil aqil. So mantong orang yang hana mufhum tentang sifat 20 wajib
yang mustahil, yang jaiz bagi Nabi, yang jaiz bagi Rasul, falaisa bil aqil, maka urangnya tidaklah dia termasuk orang berakal. Kemudian dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki menanci dikir, dikirlah Imam Ibnu Arabi, man qalada fahuwa kafir, siapa saja yang ikut-ikutan dalam tauhid, betul nak urang tanya, kah mufhum wujud? Mufhum? Kiban bukti Allah wujud? Nabu mo. Dari pak apa hom pokoknya ilmu menangkan. Oh anjir. Harus ada ilmu. Nyo contoh le. Betul nak urang tanya bab berapa no? Jangan jawab, tolong jawab tak? Menyo jawab. Nyo bab tauhid, nyo perle tanya jauh daya. Nyo perle dah jauh daya. Menyo hana dah jauh daya. Tengok nak urang mula-ula agama dah nyo aja dah jawab. Gi tanya dosa raya dengku. Contoh le, nanti dah urang teruk bab tanya. Itanya mana? Karena lun mengalami pertanyaannya. Dan alhamdulillah lun jawab. Urang dah jangan jawab no. Allahnya getanya tayakini Allah Maha Kuasa kan? Maha Kuasa Allah kan? Allahnya jin pegat pun kena pegat je kan? Pun pegat bumo dua go tu terserah. Yang penting Allah itu Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah tak bisa mengangkatnya? Ini jauh dia. Bisa atau tidak? Nyo hana di sekolah ilmu yo. Lana hidayah. Menyo hanji jawab dosa rayu dia. Menyo tengah hanji jawab sih dosa sih. Menyo salah tak jawab dosa sih. Menyo hana jawab salah, menyo hana jawab dosa, menyo dah jawab salah dosa. Jadi serba salah dia. Mesti tanya bengek. Hai, bet tanya yang dorang batai tu. Dosa sih. Tiga tu lo ulang. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar, Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Bisa? Nah, jawabannya empatnya, hati-hati ya. Okeylah, terbuka juga bisa. Kalau Allah bisa menciptakan yang besar, dan pasti Allah tak bisa mengangkatnya. Ulang tiga tu pertanyaan. Bisa enggak Allah menciptakan yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Punya jawaban bisa, berarti ada yang besar yang Allah buat, tapi Allah tak bisa mengangkat. Berarti Allah lemah. Kafir ni. Kale sabar le. Bisa. Dino tidak. Musuh jawaban tidak. Pertanyaan diulang. Bisa enggak Allah menciptakan yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Jawabannya tidak. Okey. Menyo tidak, berarti Allah tak bisa menciptakan yang besar. Berarti jawaban salah. Dosa rayu. Kan jawab guru jawabannya. Bisa salah, tidak pun salah. Gimana jawabnya? Nyo hana ba ilmu tula. Yang nadi dah hidayah. Nyo bab tauhid kah nah kan? Hidayah. Kah wian jawab dia, ente dah jawab. Gimana jawabannya? Jadi na urang ngejak bak lun, tidur mahasiswa, ni tanya menan bak lun, no begah no. Munyo don nan jawab nan tanya bak lun menan, lun jawab lun balik tanya meno. Bisa enggak kamu menunjukkan bentuk akalmu di depan kita? Bentuk akal, mak, kita tanya akal kan? Di pak itu akal. Dia tanya oleh, pak itu akal dia. Ba boleh, neplah dia boleh, nebita nah ni. Dalam kulit, okey, neplah kulit nah akal. Neplah perut, hana cit akal dalam perut. Lempri perut akal hana ada boleh hana cit. Punya anak petih neplah ju ni wore molot, cok sikin plah ju kan boleh. Nekalon akal hana akal lah boleh mak. Akal lah boleh hana dalam perut ha. Atau mana? Agi tanya wate tak de. Tak ketok perut, tengku lendek aku. Pakai bak perut tak ketok kan boleh. Tengku lendek aku. Apa pakai boleh mak bak perut lah. De-nya mengetaplah perut hana de-nya. Okey. Neplah dia perutnya ni kalau tengku pak de-nya nunggu. Hana. Berarti cara jawabnya adalah, bisa enggak kalian menunjukkan bentuk akal kepada kami?
Bisa pedes ya. Akalnya kiban bentuk perbulat, spiral menan atau lagi tap menan. Ini menan cara. Jawaban pertama, jawaban kedua, ketika naurang tanya menan mak, tanya bek terpancing. Jawaban ji hana bak tidak, hana bak iya, tapi tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban dan tidak boleh ditanya. Nantinya jawaban. Bendeng kamu nunggunya, bendeng dit tanya mbak gore tanya. Tapi yang dia sampaikan nyo ilmu dayah. Kingoh punya merumpok yang mudah-mudah lagi nyo. Lele tanya jak sekolah. Man sekolah apa tapi kamu penghina sekolah. Sekolahnya perle. Pajan perle sekolah, wate kana basic ilmu agama. Kau berarti jak dayah tapi tok duha dayah. Ekonomi kan cok lewat deh. Anale ekonomi politik kan dia habis kuasai. Ha? Jadi cara tanya dia sekolah, nepukong agama ile bak dayah mendua tun, peletun, terserah. Pulimong tun, dia baru jak kuliah. Jadi kakong agama. Atau jak sekolah. Kau faham kan? Yan, kale. Maka oleh karena itu, bahwa orang yang menyalahkan anaknya namun mengabaikan pendidikan agama, maka itu hukumnya haram. Ilmu agama dua boh yang fardu ain, leboh tauhid, tasawuf dan fikih. To yang kemudian mengkawibi kan, kalau tuan ke Abu Ya Muhammad Ulil Khalid dan Tanul Anwar, Al-Imam Hasyiah Ad-Dusuki, kemudian kitab Sirrus Salikin, karya daripada Syekh Abdul Samad Al-Falembani dan seterusnya. Kaleh Abu Ya, kiban hukum main game chip, tetapi hana tablo dan hana tapublo. Terima kasih. Ya, kiban cara man, main game tapi hana tapublo, hana tablo. Chipnya model lagi koin-koin mana? Ya. Waktu ta putai itu bi koin-koin mana? lebih god Batman tu. Walaupun hana tapublo, hana blow Batman tu. Karena itu menyia-nyiakan waktu. Lebih god, main yang paling bagus adalah main dengan fisik langsung. Betul kan? Main dengan fisik, main bola, memanah, berkuda. Kamu nak lihat? Watelo masa ubu awai, main gansing. Kan main gansing eh? Ini juga main tarik itu kalau dan main juga nak nama telah ya. Sehat badan, sehat ule. Main chip ni na. Itu bit penyakit kolesterol gara-gara chipnya. Punya anak penting duduk saya puas 7 bunga, puas 7 malam duduk. Nah, itu bit kolesterol ya, rematik. Punya jibek macam. Abia yang mulia, kami bertanya, pertama, bagaimana hukumnya apabila berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, walaupun gurenya sekalipun? Kiban cara katanya utat salam bersalaman dengan berlawan jenis. Ya, don bahas hadis lah. Bersalaman itu kata Rasulullah perlu. Kata Nabi, ma yaltaqiyani muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Siapapun yang mau bersalaman antara saudara dengan saudara semuslim sebelum dia berpisah, illa ghufira lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kiban cara nyo pahala dengan salaman. Nyo salaman bertrek ke salaman. Bang salaman tak le. Ana nama le. Pakai corona kah tu ni. Pakai lapik benda tu dalah ni. Salaman bertrek. Pakai harus trek karena ikala Rasulullah illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Sebelum mereka berpisah, dosa terus diampuni. Diampuni dosa. Nya mana bertrek begitu. Nyo munyo sesama jenis. Munyo lawan jenis kiban pakai lapik dengku. Munyo kamu urang agam haname turban, uring nong kan nyo kan? Lagi yang cara. Mana kan? Munyo kamu name turban, pakai betek turban. Bibi langsung mana? Tak boleh sukunya. Itu ittifaq ulama Syafi'i. Lalu tuan hukum. Ulama madhab lain mungkin je. Wallahu a'lam. Maka harus pakai lapik. Yang kedua, apa hukumnya pakai cadar bagi perempuan? Apa sunat atau wajib? Sunat menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i menyunahkan perempuan pakai cadar. Menurut imam lain lagi, Imam Maliki, Imam Hanafi, tidak sunnah pakai cadar karena itu bukan kewajiban. Kamu boleh? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Muhammad, ajarkan kepada perempuan-perempuan yang beriman, ajarkan mereka untuk pakai kerudung. Pakai kerudung. Kemudian la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tutup semua tubuh perempuan illa ma dhahara minha, kecuali yang jid dakalon. Apa yang jid dakalon ba uduburina? Muka, perhiasannya jaro. Yang je. Tapi uronyo di Jakarta itu bit tira urangkeun jilbab hana wajib pakai. Dan dakalon kan? Oh, lebih hancur lah Indonesia. Hana li kabeh. Ulama ka hana li itu bi urun bodohnya. Pegah bahawa jilbab hanya wajib pakai, makanya orang Jakarta mandu mana pakai jilbab. Bahawa pegah lewatnya nyo kerudungnya kan aurat. Kalau lihat bak kitab Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim, bahwa di masa Rasulullah Allah menyuruh Nabi Muhammad netuk mandum. Ittifaq ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Wahbah Zuhaili, bahwa urung inongnya mandumnya je ke aurat. Ittifaq ulama. Teruklah tidak urungkan hana wajib. Yang mazhab pun pakai Ittifaq mazhab mandum Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mandum setuju bawanya aurat. Nak tidak urung teruk. Ipegah kon aurat ni mazhab pun pakai. Nya sama benar. Nas salah tiru ustaz cik banwa dari luar negeri lah. Tinggal di Aceh. Bahwa ipegah sembahyang menyotanya tinggal sembahyang hana payah wajib gantung. Nah yang berlainan ke. Maka lu pegatlah video balasan. Maklun na YouTube kajian kitab channelnya YouTube lu, nya balasan-balasan. Lu pegah dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, mandum ulama sepakat to yang tinggal sembahyang wajib gantung. Pu tinggal karena mungkin anak budak-budak deh, atau mungkin karena lalai wajib gantung. Ittifaq ulama. Jadi mazhab pun pakai ni. Wallahu a'lam. Berarti oleh karena itu cadar itu menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut mazhab lain Hanafi hana sunnah. Karena lun tanyong langsung ba almarhum Abuya lun tuan, lun tanyong langsung yang ba Abuya me puding, Abuya, bahkan di Aceh urang ada pakai cadar. Maka Abuya menjawab bahwa orang tak pakai cadar itu mengikut mazhab lain. Lun tanyong lampu jid menan ikut mazhab lain, enggak masalah. Yang enggak boleh mencampur-campur aduk mazhab, sabah ibadah mencampur mazhab, ni aja. Faham kan? Sabah ibadah mencampur mazhab, benar. Berbeda pendapat ulama waktu tanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Na ulama ke menau, na ulama ke menau, na ulama ke menau, na ulama ke menau. Gimana cara tak amaikan mendum? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lagi main nya. Nya mana? Itu yang enggak boleh. Nya yakin langsung ba ulul tuan. Nah, maka kita pakai mazhab Hanafi, ana pakai cadar. Alhamdulillah. Tahu kale. Assalamualaikum. 2. Ini langsung nombor 2 je. Nombor 1. Bagaimana hukumnya calon bupati? Ini kalau untuk masalah bakal bagah pertanyaannya. Bagaimana hukumnya calon bupati dan anggota dewan menggunakan ijazah palsu? Betakan bupati dan yang matang siswa ijazah palsu atau tanpa sekolah tetapi membeli ijazah hanya. Itu menipu dirinya sendiri, menipu rakyat dan menipu agamanya sendiri. Berarti menyomenan hukumnya tidak boleh memasuk-masukkan data, memasuk-masukkan beta keju ijazah ayah. Katanya jadi benar. Jenis manusianya berubah dua kan? Na agam na inong lawi ino anale na tamah lang tabotu. Banci. Banci, khunsa. Yang bak tingkat khunsanya
Ikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-mutashabbihin mutashabbihat wal musyabbihin wal musyabbihat. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nyan mentong hajud pulau ijazah. Memalsukan tubuh. Di Thailand dia dah ni. Makanya menjadi nak kahwin di Thailand, nyan payah. Oh, mak gimana caranya? Apa tak cek habis-habisan dari drop baru. Thailand dia tak banci. Banci yang paling banyak Thailand. Satu, di Indonesia kita menganut ideologi demokrasi dalam berpolitik. Apakah demokrasi sesuai dengan Islam? Mohon penjelasannya. Demokrasinya al-musyawarah dalam Islam. Ya kan? Demokrasi itu al-musyawarah dalam Islam. Tidak mungkin muncul demokrasi kalau tidak ada musyawarah. Segala sesuatu yang ditebit dari musyawarah, apapun istilahnya, menitebit musyawarah, maka itu disebut dengan musyawarah dengan atau berdiskusi. Maka demokrasi ini juga muncul dari al-musyawarah. Apa kata Umar bin Khattab di dalam kitab Hasyiah Sawi? Pui kele Umar bin Khattab lu ketua pui kegonyan bahasanya benar. Saya setuju bagaimana kebanyakan orang dan saya tidak setuju bagaimana kebanyakan orang. Berarti hasil musyawarah. Nah, berarti terserah bagaimana dampaknya. Kalau dia muncul musyawarah, itu yang disebut dengan salah satu sunnah atau salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mudah-mudahan demokrasi adalah hasil musyawarah. Berarti sesuai dengan Islam. Pancasila sesuai dengan Islam. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 4 dalil. Qul huwallahu ahad. Keadilan yang adil dan beradab. 4 dalil. Dalil zid wa'adilu ila bainikum, dan beradillah kamu kepada sesama kamu. Itu ada dalilnya. Berarti Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua ada dalil Al-Qur'annya. Yang kedua, apakah Islam bisa berdiri dalam negara yang bukan negara Islam? InsyaAllah bisa. Tengku, kenapa sih Indonesia bukan negara Islam? Siapa yang bilang Indonesia bukan negara Islam? Tengoklah. Pancasila aturan Islam, Undang-Undang Dasar aturan Islam. Yang memperjuangkan bangsanya orang Islam, ulama loh. Jadi kau yang begah kau Islam, kau begah negara bukan Islam. Negara ini Islam. Walau tidak secara tertulis keislamannya, aktivitas adalah aktivitas Islam. Tahu nak lah? Berarti baik salah. Yang kemudian sejarah Abuya Mudawali waktu diundang oleh Soekarno Istana Bogor tahun 50 sekian. Dibugah oleh Soekarno, oleh Abuya Mudawali, Soekarno sah menjadi presiden pertama. Jadi waktu Abuya Mudawali kemenang, maka secara otomatis Abuya Mudawali mengakui negara Indonesia. Kemenang kan? Jadi oleh karena itu Indonesia ini negeri Islam. Mayoritas Indonesia Islam atau Kristen? Islam. Yang memperjuangkan bangsanya Islam. Yang pegat undang-undang Islam. Yang bantu Soekarno untuk pegat undang-undang Islam. Para alim ulama. Aceh merdeka, Aceh menggabung gede Indonesia sehingga tu orangnya tu yang pegatnya Islam. Yang beliau pesawat untuk Soekarno waktu Soekarno laki bantuan orang Islam Aceh, mandul Islam. Berarti negara Islam. 3, apakah arti mendirikan agama? Mendirikan agama ulama. Yang gimana? Mutalah baca aluna. Ya, apakah arti mendirikan agama ulama? Nanti tanya lebih betul. Tanya untuk lupa secara khusus. Yang pertama, kemahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari anak TK atau anak SD. Dia menanyakan Allah itu ada di mana. Kemudian guru TK atau guru SD tersebut tidak bisa menjawab. Mohon penjelasan dari Abuya. Not, karena ada sebagian orang mengatakan Allah itu di langit. Allahu fis sama, yang dikelah Imam Al-Hanafi.
Imam Hanafi kan Allah fis sama, bukan Allah ala sama, ni beda. Punya Allah ala sama, Allah di atas langit, yang berarti Allah di atas. Punya Allah di atas, katanya baru kau. Kemudian deh. Berarti kata Imam Hanafi, Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, nak dekarnya Bu, ya. Allah tu di mana, Bu? Jawabannya Allah ada. Allah di langit. Di mananya, Bu? Nanti kalau dah besar tanya lagi ya. Ya, Allah itu di langit. Ya. Bahkan hanya tanya Allah di mana, karena pesan Ali lagi lentuankan benar. Allahul ladzi khalaqa aina la yuqal lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, tak pantas kita bertanya Allah ada di mana. Najara. Jadi tergantung bak tuan untuk dibanyak jawaban yang faham tuan mereka. Anu tekai tanya ulam dulu. Tapi tanya. You belum permen dah oleh sementara. Tu balik dah. Assalamualaikum ya Abdullah. Abu ya kiban hukum cok pulang harta yang kala nawakaf. Baiklah menang kalau nawakaf cok pulang dah. Ada dua pendapat. Pertama, ada dua jawaban. Pertama, apabila telah diberi wakaf harta dan diambil kembali untuk kemaslahatan umat, nyanju. Contoh lah, belum beri contoh. Jok wakaf masjid. Lun tuan ada no. Lun jok wakaf untuk masjid. Masjid itu untuk kemaslahatan umat. Kemudian, waktu tak preh hane puget. Masjid hane puget lah. Kedua tu hane puget. Sehingga masjid itu jalannya mau dibuat, masjidnya kena pakai jalan umum untuk kemaslahatan umat, maka boleh kita ambil pulang. Atau boleh kita alihkan wakaf kepada jalan. Nyanjir berarti. Yang nyanjir adalah getanya tajuk wakaf bago. Dia tajuk wakaf tajuk pulang dah. Tajuk pulang untuk apa? Mungkin ya belum cip benar atau yang tanya benar. Ya belum cipnya. Betul contoh kan? Maka itu tak boleh. Dia ambil juga tangguh. Berarti tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Kabih lagi. Kabihnya panitia kabih. Lagi. Ya, kaji. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa yang menjawabnya termasuk berkenaan tentang Wahabi Salafi yang adalah golongan yang menurut Badan Kepolisian Jakarta Timur, termasuk dari Badan Intelijen Negara, bahwa Wahabi ini termasuk faham radikalisme. Maka sifat kita nyoba urangnya baik mempake, baik tahina-hina, karena Rasulullah mengajari kita berdakwah bukan untuk menghina. Ayah-ayah dan tuan hormati, Wahabi yang mantong saudara kita nyoji. Cuman bedanya adalah akidah awalnya yang salah. Sehingga waktu salahnya, dia jangan baik tak penghina, tapi diluruskan. Kan benar cara Nabi kan? Kan benar kan? Betul benar tu. Jak Wahabinya kalau Wahabi yang jenggot dia. Anak putar yang lam raka. Hanya tugas dia adalah berdakwah bagaimana Rasulullah berdakwah. Faham kan? Nah, begitulah cara Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Atik tu kena lihat dulu. Jadi laki mungkin jawaban-jawaban lentua mana kurang cocok, kurang berkenan, kurang kurang panjang. Lalu laki mudah-mudahan nyokunya ilmu lentuan. Jadi kuilan jawabnya adalah sesuai dengan ilmu yang nambah lentuan. Untuk menyo kurang jawaban, jadi tanya mbak Walid, tanya mbak Abia, tanya mbak Gure, tanya pimpinan dayahnya. InsyaAllah mudah-mudahan pilihan Tuhan sampaikannya bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo so baca doa. Baca doa dah. Ana. Nak baca doa. Panitia bunuh nangkeun belum baca doa mungkin Kan pada tanya boleh. Mungkin bahas struktur panitianya doa yang dibaca oleh mungkin kan? Jadi ayah lebih hormati, mudah-mudahan tadi baca doa sebagai penutup. Talaki Allah, mudah-mudahan malam berbahagianya
dengan doa yang kita putun ya Allah berkah, rahmat dan termasuk syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li mashayikhina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ahdina ila siratika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina bi nuril Qur'an wa amitna bi nuril Qur'an waj'al a'malana bi nuril Qur'an waj'al niyyatana bi nuril Qur'an waj'al quburana bi nuril Qur'an bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين ودعاءنا دعاء المستجيبين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على قوم الشياطين. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لنا يا أرحم الراحمين يا غفور يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مفرج فرج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات حين على كل عصر بركة أسوار من القرآن العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. قبل الله منكم minna wa minkum taqabbalallah. Sekian dapat Tuhan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Unsikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, mama, abang kakak Bandung, Abuya Habibi nagepa buku atau kitab karangan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, karangan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Al-Khalidi, dan karangan beliau. Mungkin bapak dan ibu tungku-tungku ingin memiliki, dia hubungi tim beliau Pak Motolik dah. Jika kita mengumumkan bahwa Abuya Habibi nagepa buku kitab karangan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, karangan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Al-Khalidi, dan karangan beliau sendiri. Mungkin tungku-tungku atau ibu-ibu yang ingin memiliki kitab tersebut yang dia menghubungi tim beliau ya, yang tahu Motolik mungkin kebakaran ukur saja. Bagus, Agus, bantu dia. Puduknya.